fokus ke 3 kelompok ini. Harapannya ada 3 segmen ini yang kemudian digarap oleh teman-teman PKPT dan PAKPT ini. Yang pertama yaitu mewujudkan tradisi akademis. Jadi kalau saya lihat, karena saya juga pernah berproses di PKPT dan PAKPT di UIN, tradisi akademis ini kita akui kita masih kalah terhadap organisasi-organisasi lain, karena entah kenapa kita masih lebih senang membahas terkait internal kita, membahas terkait secara organisasi internal, tapi lupa bahwa kita punya kader yang harus kita kembangkan juga terkait pengetahuan, terkait akademisnya. Nah, harapan kami di sini teman-teman mulai harus fokus ke terkait mewujudkan tradisi akademis ini melalui kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan intelektual mahasiswa itu. Kemudian yang kedua yaitu pemantapan ideologi, karena seperti yang kita ketahui bahwa di kampus itu memang sangat beragam secara per orangnya, maka di situ kita punya tugas yang jelas, yakni pemantapan ideologi ini, yakni memberikan stimulus terhadap anggota, terhadap kader, terhadap warga NU, tidak hanya orang yang mengikuti IPMI PPNU saja, tapi warga Nahdlatul Ulama di kampus tersebut untuk bersama-sama memerangi terkait radikalisme dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yakni kita mulai harus fokus di Tridharma perguruan tinggi. Karena memang kalau kita lihat Tridharma perguruan tinggi itu di organisasi-organisasi lain masih tidak terlalu tidak terlalu dijadikan segmentasi garapan, karena memang Tridharma perguruan tinggi ini merupakan program yang jangka panjang dan kemudian perlu konsep yang panjang juga. Maka harapannya teman-teman di PKPT, PAKPT itu tidak perlu membuat program yang mungkin terkesan hanya kayak sudah pasaran bahasanya ya sudah mau dilakukan. Tapi kalau bisa bermakna untuk kader dan untuk memberikan kebermanfaatan juga bagi lingkungan sekitarnya, yakni kampus. Itu mungkin itu sih yang saya sampaikan sedikit saja. Kurang lebihnya nanti kita ranah diskusi saja bagaimana permasalahan-permasalahan atau hal-hal apa yang menjadi teman-teman galaukan di ranah PKPT dan PAKPT itu sendiri. Oke. Ini itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan Pak Ida yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya kami buka berdiskusi. Monggo kepada rekan-rekan kita yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi, monggo. Monggo kepada rekan kita Alaikum. Oke, kepada Bu Faiza. Kalau dipanggilnya rekanita Faiza ini kok kayak kaku banget gitu. Sebentar. Tadi kan pada pembahasan rekanita Faiza menjelaskan bahwa PKPT itu akan dibubarkan. Dan memang akhir-akhir ini banyak juga sekali kabar bahwa PKPT itu akan dibubarkan. Bahkan PBNU saja juga mengklaim bahwa urgensi PKPT itu tidak ada, karena mungkin di kampus itu sudah ada organisasi mahasiswa dan bahkan tidak hanya satu, ada lebih dari 2 organisasi mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, dari banyaknya PCIP PPNU di Indonesia dari berbagai kabupaten, apakah ada yang tidak mendukung adanya PKPT, bahkan menjatuhkan dan ingin juga membubarkan PKPT? Itu yang pertama. Dalam artian ketika PC seluruh Indonesia itu tidak satu suara untuk memperjuangkan, nantinya kan
takutnya PKPT ini tetap dibubarkan. Nah, pertanyaan saya yang kedua, apabila nanti ketika kongres yang sudah dekat ini, PKPT itu sudah diperjuangkan dengan semaksimal mungkin, tapi tetap tidak di ACC, bahkan tetap dibubarkan, bagaimana nasib kader-kader PKPT yang pemikir rekan-rekan kita PKPT dengan PAC-PC itu sudah sangat berbeda. Mereka bisa berbicara juga dengan ada data. Kan gih, dalam artian eman-eman kalau kader PKPT ini tidak dirawat di PKPT gitu loh Bu. Wah, maksudnya kalau kembalinya ke PC atau PAC, mereka kurang dalam hal literatur mungkin, literasi dan lain-lain. Nah, kalau seandainya, naudzubillah tapi itu jadi dibubarkan, bagaimana nasib kami, apalagi PAKPT? PKPT saja dibubarkan, apalagi PAKPT. Mungkin itu Bu. Ternuhun. Baik, monggo kepada rekanita Faiza untuk menanggapi masalah yang diajukan oleh rekanita Alaikun. Oke, terima kasih rekanita Alaikin yang juga aktif dimanapun berada. Oke, terkait pembahasan ini memang cukup menguras pikiran dan tenaga bagi kami, pimpinan cabang, pimpinan wilayah juga, IPNU, IPPNU. Terkait pembahasan bagaimana PKPT itu apakah dibubarkan atau tidak. Secara pembahasan kami di pimpinan wilayah Jawa Timur itu sepakat untuk tetap mempertahankan adanya PKPT. Karena kalau kita ketahui pimpinan pimpinan cabang di Jawa Timur sendiri itu ada sekitar 43 pimpinan cabang, dan kami sepakat untuk seluruhnya tetap mempertahankan adanya PKPT. Walaupun tidak semua pimpinan cabang IPNU IPPNU di Jawa Timur itu memiliki pimpinan komisariat perguruan tinggi. Kalau di Kabupaten Malang sendiri memang cuma ada satu, Kamingsun kami akan menambah 2, ada di Stainu dan ada di Al-Rifai. Juga ada di Al-Qalam juga, kemungkinan ada 3 tambahan itu. Nah, dan bagaimana di wilayah-wilayah yang lain, karena ini juga cukup berat, karena di wilayah-wilayah lain itu mungkin secara urgensinya PKPT itu tidak terlalu tampak, tidak seperti di Jawa Timur, maka itu yang memang sedang kami pikirkan, bagaimana pimpinan wilayah di luar Jawa Timur itu tetap mempertimbangkan juga adanya PKPT. Tapi secara keseluruhan, kalau melihat track record dari pimpinan pusat sendiri, memang lebih sering atau lebih banyak mempertimbangkan pimpinan wilayah Jawa Timur, karena memang beberapa program-program inovasi-inovasi itu memang diadopsinya bisa kita akui bahwa adopsi program-program itu dari pusat lebih banyak dari wilayah Jawa Timur, seperti itu. Nah, bagaimana usaha dari wilayah Jawa Timur saat ini? Kalau pimpinan cabang IPPNU di Jawa Timur, kami lagi ada kelompok kecil gitu yang kemudian akan membawa ke kongres itu supaya tetap mempertahankan. Kebetulan juga saya masuk ke kelompok situ. Nah, dan kemudian berapa persen kiranya pimpinan komisariat perguruan tinggi ini akan tetap hadir di paskah kongres ini atau keputusan kongres ini, bagaimana berapa persennya? Kalau terkait persentase, kemungkinan masih 95% PKPT itu masih ada, karena yang pertama PBNU masih belum mengutik terkait dihapusnya PKPT. Tapi memang yang sudah dimaklumatkan atau tidak perlu dibahas di hasil kongres atau perlu dipertimbangkan lagi di hasil kongres, itu adalah terkait usia. Nah, memang saat ini beberapa oknum-oknum luar sedang berusaha memanfaatkan terkait ini. Jadi PKPT itu memang lagi krisis gitu ya modelnya. Tapi kami usahakan untuk tidak dihapuskannya PKPT. Mbak Nurul sebagai Ketua Umum Pusat juga sudah menggaransi pasca kongres ini tidak dihapuskannya PKPT. Gitu. Tapi saya belum paham
kalau teman-teman IPNU. Saya belum mendengarkan informasi dari pihak IPNU seperti apa. Dari hasil Rapimnas seperti itu. Terima kasih. Ini ceritanya informasi dari pimpinan atas. Ya, terima kasih Bu. Wah, kan ya takutnya meskipun sudah diperjuangkan yang namanya kongres ya, sampai pernah kongres sebelumnya kayaknya itu kan Palu sidangnya kan pernah diculik kan. Gara-gara ya seperti itu sampai ada beberapa kali bentrok antar pimpinan karena tidak setuju dengan apa yang sudah disidangkan terlebih seperti itu. Nah, nantinya yang ditakutkan dari kami, apalagi kami PAKPT gitu kan, PKPT itu kan yang ditakutkan itu ketika pimpinan cabang dari berbagai kabupaten itu tidak satu suara, yang mana nantinya ketika ada yang menginginkan PKPT itu bubar, mereka tambah menjadi satu, kemudian mengalahkan mungkin yang lebih suaranya itu lebih sedikit. Takutnya meskipun dari Jawa Timur tetap satu suara, nanti takutnya malah ternyata di belakang itu tidak satu suara gitu loh Bu. Soalnya kan kongres besok itu, jadi kan lebih menakutkan. Mungkin seperti itu Bu. Amat ternuhun. Mohon maaf, izin menanggapi ya. Ya, mungkin bisa sama lihat videonya terkait Rapim RKPT kemarin. Gus Fahri pun juga sudah menekankan jangan takut terkait pembubaran PKPT. Bukan waktunya kita fokus di pembubaran itu. Terus gak zamane istilahnya beliau. Legalitas kita itu sudah jelas. Siapa yang membubarkan gitu. Kalau yang terkait PKPT loh ya. Nah, jadi ketika Rapim RKPT kemarin itu nggak ada pembahasan sama sekali tentang legalitas RKPT. Sudah bukan zamannya katanya beliau. Itu aja sih. Cuman fokusnya di PKPT ini arahnya mau dibawa kemana? Kemarin itu fokusnya di situ. Jadi kalau aduh PKPT ini nanti dibubarkan gimana? Insya Allah jaminan dari pimpinan pusat nggak bakalan karena legalitasnya sudah tertulis. Nah, beda lagi kalau PAKPT yang di IPNU sekarang masih tahap perjuangan gitu aja sih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari rekan-rekan Faizah dan rekan Atailah. Apakah ada sanggahan dari rekan Pak Laiki? Apakah masih ada sanggahan dari rekan Pak Laiki? Sudah saja. Ya, monggo kepada rekan Najib. Apa rekan Rajib? Baik, terima kasih. Baik, dari saya mungkin ini juga ada sangkut pautnya atau mungkin karena sudah menjadi senior di PKPT maupun PAKPT, rekan kita Faizah. Tadi disampaikan bahwasanya arah dari IPNU sendiri sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian pengembangan. Nah, sejauh yang saya tahu di PKPT IPNU, di PPNU UIN Malang ini sendiri maupun di PAKPT-nya itu terkait mungkin kalau pengabdian masyarakat kita sudah sedikit banyak ada arah ke situ. Kemudian di pendidikan dan pengajaran juga ada, akan tetapi di penelitian dan pengembangan saya masih belum menemukan ranah itu di PKPT IPNU UIN Malang sendiri. Nah, menurut rekan Nita Faiza yang juga merupakan alumni ataupun pernah berkecimpung di PAKPT maupun PKPT IPNU UIN Malang, seharusnya PKPT IPNU UIN Malang itu sendiri dalam hal penelitian dan pengembangan itu harusnya seperti apa sih? Soalnya kita harus akui bahwasanya di penelitian maupun pengembangan
PKPT nggak ada lembaga ataupun badan ataupun departemen yang arahnya ke situ. Menurut rekan kita Faiza, bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih rekan Rajib. Terkait bagaimana implementasi dari pelaksanaan ada fakta konferensi terkait bagaimana pentingnya atau kehadirannya sesuatu di PKPT itu sendiri atau PAKPT. Sudah saya jelas apa enggak ya? Sudah jelas. Halo. Dia sudah jelas. Tidak mendengar apa yang saya sampaikan tadi? Tadi agak putus-putus rekanita. Oke, ini jelas apa enggak? Jelas. Oh, terdengar. Oke. Nah, ya, saya ulangi lagi mungkin ya untuk teman-teman yang tidak jelas tadi bahwa ada sangkut pautnya apa yang Putus-putus ya. Sinyal Mbak Faiza kayak. Ilham. Kita masih menunggu rekanita Faiza untuk bergabung kembali. mohon maaf ya, tiba-tiba keluar sendiri. Oke. Membahas lagi terkait bagaimana suatu program penelitian bisa masuk. Itu yang pertama, memang benar apa yang disampaikan oleh rekan Rajib bahwa pembahasan sesuatu yang dirasa penting untuk masuk di ranah PKPT atau PAKPT itu memang perlu dibahas di forum rapta atau konferensi. Maka harapan kami memang kedepannya teman-teman ketika rapta atau konferensi itu tidak lagi pasif dan mampu menyampaikan gagasan-gagasannya termasuk terkait Tridharma perguruan tinggi ini. Nah, pembahasan program Tridharma perguruan tinggi ini sangat perlu dimasukkan di segmentasi PKPT dan PAKPT itu juga masuk ke pembahasan di Rakorwilnya LKPT se-Jawa Timur, sepusat ya, teman-teman IPNU itu. Jadi bisa dimulai atau digagas dari pembentukan lembaga-lembaga yang dibutuhkan. Kalau di IPNU itu ada SRC, Student Riset apa gitu, saya lupa, SRC. Kemudian kalau di IPPN itu ada namanya Litbang.
lembaga penelitian dan pengembangan. Nah, dari situ kita mulai. Nah, bentuk dari penelitian dan pengembangan dari ranah kampus itu seperti apa? Jelas sangat banyak, teman-teman. Apalagi di tingkatan PAKPT itu berarti kan lebih mudah lagi karena bisa mengerucut atau memberikan tema pokok apa yang perlu diteliti atau dibahas dalam suatu kepengurusan atau dalam suatu isu. Misalkan dalam satu periode rekan Rajib ini pengen kemudian ada isu yang muncul di tanah keperguruan ya kalau tarbiyah ya. Nah itu bisa dibahas melalui penelitian itu. Jadi memang teman-teman PKPT PAKPT ini diharapkan mampu lebih lebih vokal lebih dulu membahas isu-isu yang beredar seperti itu. Jangan sampai kalah atau malah pasif terkait adanya isu-isu yang ada di sekitar kita. Maka dari itu karena kita sebagai bentuk keterpelajaran, maka perlu adanya penelitian. Karena ranah kita memang bukan politik praktis kampus, maka memang kita harus perkuat terkait penelitian-penelitian seperti itu. Ranah dari kita memberikan masukan-masukan dalam suatu isu itu tidak hanya dengan demo atau dengan hal-hal yang bersifat kasar, tapi kemudian dengan penelitian, dengan pengembangan suatu ilmu, maka itu juga akan sebagai bahan pertimbangan orang-orang yang hadir dalam isu tersebut. Jadi bisa dimulai dari lembaga. Kalau misalkan memang mau dihadirkan di tengah-tengah sebelum adanya rapta atau konferensi, itu bisa masuk ke tugas fungsional dari departemen atau lembaga yang sedikit berhubungan. Seperti misalkan kalau di PAKPT itu saya lupa ya depannya ada apa saja. Tapi bisa ranah ke apa saja sih departemennya PAKPT ini? Organisasi, kaderisasi, PMB, DBM. DBM, ya. Jadi bisa masuk ke mungkin minat bakat seperti itu. Jadi teman-teman forum yang lebih suka ke arah keilmuan seperti itu diwadahi melalui minat bakat tersebut, kemudian diajak untuk pembahasan-pembahasan seperti itu. Nanti baru kalau misalkan dirasa memang sudah kuat untuk adanya wadah, maksudnya butuh wadah yang lebih khusus lagi, maka perlu diajukan ke rapta atau konferensi itu untuk pembentukan lembaga. Ini tuh Mas Ajib, kalau ada yang perlu atau belum dipahami bisa tanyakan lagi. Ya mungkin cukup jelas, tapi mungkin bisa agak lebih spesifik mungkin Rekanita terkait itu tindakan yang harus kita lakukan setelah nanti mungkin kita sudah membentuk suatu lembaga atau mungkin bisa masuk di minat bakat nanti. Kegiatan-kegiatannya itu ya karena kita juga belum pernah dan memang sudah ada rencana sih untuk pembentukan lembaga yang ada di bidang penelitian dan pengembangan. Tapi terkait program kerja atau arahnya nanti kita masih belum jelas dan masih awang-awang soalnya masih belum pernah ada lembaga seperti itu. Mungkin ada saran atau arahan. Oke, mungkin nanti bisa dibedakan dari tugas lembaga penelitian itu dengan dakwah ya. Kalau rutinan dakwah ya. Soalnya kalau saya lihat memang saat ini kayak kajian-kajian seperti itu masih jadi satu dengan dakwah. Nah, itu yang perlu dipisahkan. Jadi ada kajian-kajian rutin terkait isu-isu yang berkembang, yang tidak harus bersifat politik, tapi mungkin ya arah keterpelajaran atau arah-arah kemasyarakatan atau arah yang lain. Sangat luas sekali dunia kita, tidak hanya terkait politik saja. Nah, itu kemudian baru untuk dakwah itu bisa lebih ke arah keagamaannya. Tuh. Nah, kemudian kalau misalkan ada isu yang memang perlu diteliti, kemudian baru ada suatu project ya. Proyek garapan atau pembahasan yang harus ditindaklanjuti. Jadi semuanya itu tetap ada fungsinya sebenarnya, tidak serta-merta fungsinya penelitian ya
cuma nggak ada, kalau nggak ada isu ya nggak diteliti gitu. Nggak, bentuknya kajian-kajian juga itu masuk dari penelitian. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sudah memberikan banyak gambaran untuk kedepannya. Insya Allah nanti kira-kira yang dilaksanakan di akhir Juli akan ada pemeriksaan terkait ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada selanjutnya kepada rekan-rekan kita sekalian, apakah ada yang ingin kita diskusikan lagi? Monggo, disampaikan saja. Apakah ada yang ingin didiskusikan dari pengurus, panitia, atau anggota? Mungkin sudah jelas sekali ya apa yang dipaparkan oleh rekan Faizah dan rekan Atailah tadi. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan dari beliau, yakni sejarah IPNO dan IPPNU di kampus ini sudah tertera jelas. Ya, sejarah IPNO dan IPPNU di kampus ini sudah jelas dan sudah tidak bisa diragukan lagi karena legalitasnya sudah tertera. Dan kepengurusan di PAKPT ini tinggi-tingginya maksimal usia 22 tahun, pengalaman organisasi kurang lebih 1 tahun, memiliki akhlak yang baik dan pernah ikut magerskan. Kemudian ketika ada rapat anggota, kita harus mengikuti tahap-tahapnya sesuai tahapannya, yakni tahap pertama. Rapat ini sidang tata tertib rapat anggota, kemudian step kedua yakni laporan pertanggungjawaban dan pandangan umum, yang step ketiga yakni sidang komisi organisasi program kerja dan rekomendasi, yang step keempat yakni sidang tata tertib pemilihan ketua dan pengambilan suara pemilihan ketua. Kemudian yang disampaikan oleh rekan Faizah yakni makna keterpelajaran. Setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan selanjutnya. Itu dari makna keterpelajaran. Kemudian segmentasi IPNO dan IPPNU yakni pelajar, santri, mahasiswa, remaja. Yakni rentang usia 13 sampai 30 tahun. Orientasi dan arah IPNO dan IPPNU yakni penanaman karakter, memiliki wawasan yang integral, kemudian bisa menjaga tradisi keagamaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada kesimpulan dari rekan kita Faizah atau rekan Atailah? Mungkin saya menekankan sedikit ya. Ya, bahwa teman-teman PKPT jangan pernah berpikir atau disibukkan pemikirannya terkait PKPT itu akan dibubarkan atau tidak. Tapi teman-teman PKPT atau PAKPT harus memberikan kejelasan terkait arah gerak teman-teman PKPT dan PAKPT itu sendiri. Dengan situ maka secara lebih luas atau orang lain akan melihat bagaimana impact atau pentingnya PKPT atau PAKPT di keluarga besar kita di Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan kita yang mau bergabung dan mendengarkan sharing session kita pada pagi hari ini. Mungkin saya tadi belum menutup juga, saya tutup.
Dan mohon maaf apabila mungkin materi saya terlalu sedikit karena memang sudah sangat lengkap sekali disampaikan oleh rekan Atok. Dan apabila perlu ada sharing-sharing lain selain forum formal seperti ini, kita bisa juga ngobrol-ngobrol lebih santai karena rumah saya sangat dekat sekali dan saya juga masih mahasiswa aktif di UIN Malang. Kita santai-santai ngobrol. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yakni penyerahan sertifikat dari organisasi kepada Rekanita Faiza. Oke, saya terima kasih banyak seluruh panitia dan teman-teman PKPT, Ibnu PPN Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu kalau berusaha di Rapta Konverkom apa deh? Monggo kepada rekan-rekan kita untuk on cam sebentar, kita foto bersama. Ayo, siap-siap. Slide 1. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Balikin. 1. Monggo yang belum on cam, masih banyak. Rekan-rekan kita monggo on cam dahulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sharing santai yang kita adakan pada pagi hari ini bersama rekan Atok dan Rekanita Faiza telah selesai. Saya sebagai moderator Anissa Zahra Sultani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan selama memandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernuan panitia, bernuan rekan Faiza, rekan Atok. Terima kasih disampaikan. Tibalah kita pada penghujung acara, yakni penutup dan doa. Doa akan dipimpin oleh rekan Rajib. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan bersama dan juga disampaikan oleh rekan Atok dan rekan Faiza bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang mendalam bagi kita semua. Kedepannya, semoga PKPT Ibnu PPNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid semakin maju. PKPT Ibnu PPNU UIN Malang juga
menjadi titik tumpu untuk keberlangsungan PKPT dan menjadi tolak ukur organisasi PKPT di seluruh Indonesia. Mari kita baca doa kafaratul majelis untuk menutup acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan sebelum keluar dari Zoom, diberitahukan seluruhnya jangan keluar dulu ya, karena ada pembagian link sertifikat di room chat. Masuk ke email, nanti langsung auto ke sertifikat.